pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari ini saya akan memaparkan satu materi dari guru penggerak, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk aksi nyata. Nah, perkenalkan, nama saya Gracie Kadatumangkontan, calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 1 Talulipu, Kabupaten Toraja Utara. Sebelum kita masuk dalam materi, kita persilakan Ibu Ruth untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Ibu, sebelum kita menerima materi dari Ibu Grace, mari kita meminta pertolongan dalam doa kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, di pagi yang indah ini kami Bapak Ibu guru berkumpul dalam ruangan, saling memberi pengetahuan untuk kami pakai ke depan dalam tugas dan tanggung jawab kami untuk mengabdi, mengajar, membimbing, mendidik anak-anak kekasih kami di tempat ini dengan segala teknik, dengan segala upaya. Tuhan, kami mau membekali diri kami sehingga apa yang kami miliki dan apa yang kami tahu kami boleh transfer buat anak kekasih kami di tempat ini. Bahkan pengetahuan ini adalah seumur hidup yang kami akan miliki. Oleh sebab itu Tuhan, tiada kesanggupan kemampuan buat kami masing-masing, tetapi peliharakan kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga di pagi yang indah ini kami boleh menerima materi tersebut, yaitu pemahaman, penerapan pengalaman budaya positif. Kiranya Tuhan berikan konsentrasi yang baik, sehingga di dalam menjalani, menerima materi tersebut kami boleh memiliki, kami boleh mengerti, kami boleh menerima dengan baik demi kepentingan dan demi ilmu yang harus kami miliki. Bapak Surgawi, jauhkan dari hambatan, rintangan, tantangan, sehingga di pagi yang indah ini kami boleh menikmati sukacita bersama-sama untuk menerima materi dari Ibu kekasih. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, doa seru sembahyang kami. Dengarkan kami karena kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ruth. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat? Nah, oke. Sebelum kita masuk dalam materi, kita mau tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Jadi seperti ini tepuk konsentrasi ya. Duduk saja. Konsentrasi. Konsentrasi. Jadi lanjut terus ya sambil bernyanyi. Jadi seperti ini. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Grace,
Oke, yang pertama itu tentang budaya positif. Nah, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita kalau dibilang kata budaya positif? Ya, Ibu. Tentang pendidikan yang baik. Ya, tentang pendidikan yang baik untuk mengarah ke depan. Ibu Lili. Kebiasaan yang baik. Masih ada? Budaya positif. Pak Andarias. Menanamkan budaya yang selalu mengarah kepada yang baik. Ya, betul sekali. Jadi itu budaya positif. Kita akan kulik apa ini budaya positif. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anak-anak dari lahir itu mereka itu sudah memiliki di dalamnya sikap dan perilakunya sendiri. Jadi anak-anak itu bukan seperti kertas kosong, tapi saat mereka lahir mereka sudah ada sikap perilaku yang akan mereka lakukan ke depan. Nah, tugas kita sebagai guru itu kita tidak bisa merubah anak itu berdasarkan kodratnya, tetapi kita bisa mengubah lakunya saja yang kita bisa ubah. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti yang kita ketahui tadi sudah dipaparkan bahwa budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu budaya positif adalah kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, di dalam budaya positif ada konsep utama, ada 7 yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya di sini berdiferensiasi artinya sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat anak. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru awalnya ada namanya pembelajaran berpihak pada guru ya. Berpihak pada guru artinya apa? Ya, guru yang menjadi pusat. Selama ini banyak sekali sering terjadi pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru di depan yang menjelaskan terus dari awal sampai selesainya pembelajaran, guru terus yang berbicara. Nah, sekarang dengan paradigma baru ini pembelajaran harus berpusat pada murid. Kenapa harus berpusat pada murid? Ada yang tahu? Ya, supaya murid bisa berkembang. Nah, bagaimana contohnya berpusat pada murid? Ya, diberikan tugas secara berkolaborasi atau kerja sama. Mereka mencari sendiri. Itu namanya berpusat pada murid. Jadi, total kita mah ke depan dari awal masuk pembelajaran sampai selesai. Psikola kepala. Tetapi sekarang pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kedepannya kita akan bahas secara detail lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana itu namanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan minat dan kebutuhan anak. Jadi setiap tahun ternyata kita harus melakukan
asesmen diagnostik setiap peserta didik. Jadi kita harus tes mereka. Nanti kita ada aplikasi, kita akan tes mereka bahwa anak ini cenderung gaya belajarnya, oh dia suka melihat, anak ini suka mendengarkan. Ada tadi visual, ada audio, dan ada kinestetik. Mereka suka yang praktek. Itu melalui pembelajaran diferensiasi di kurikulum 2013 kita akan melakukan tes dulu sebelum mereka belajar, supaya kita masing-masing guru bisa tahu, oh ini anak ini dia lebih suka di melihat gambar, dia anak ini lebih suka mendengarkan, oh anak ini lebih suka praktek. Itu namanya pembelajaran diferensiasi tentang gaya belajar. Nah, peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi mungkin dari keenam elemen profil pelajar Pancasila ini kita semua sudah mengetahuinya ya. Karena kita sering sekali untuk membahas tentang keenam dimensi ini. Jadi yang pertama itu harus beriman dan bertakwa, itu elemen yang paling dasar untuk peserta didik. Kemudian berkebinekaan global, jadi harus mengikuti perkembangan secara universal. Dan ada mana dokter, tapi juga harus mengetahui tentang budaya-budaya dari luar. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini yang selalu kita terapkan, bisa dalam pembelajaran juga bergotong royong, dalam P5, kemudian dalam membersihkan lingkungan itu bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu elemen profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan praktek dan berdiskusi. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Kegiatan namanya cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, jadi berpasangan sebentar ya, berpasangan sebentar. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, coba kita lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan teman secara bergantian. Nah, masing-masing memiliki waktu 30 detik. Dan setelah itu kita akan diskusikan apakah kalian akan membuka. Nah, Anda pikirkan ada sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda ini. Dari solami lana sengke komir kana song komi buka ini. Anda baik aku miraka. Lana apa? Lana intimidasi komiraka, lana gora komiraka supaya dibuka itu mulai komiraka. Coba kita praktekkan secara bersama. Bisa berpasangan. A dulu, kemudian B. Jadi satu orang dulu. Ya, umpamanya ibu kepala sekolah A, nanti ibu Lili B. Jadi ibu kepala sekolah dulu. Bayangkan ada sesuatu yang ada di tangan Anda. Apakah itu di dalam yang sangat berharga? Nah, coba ibu Lili merayu ibu kepala sekolah dengan apapun supaya bisa terbuka. Ibu kepala sekolah mau atau tidak? Nah, coba. Masing-masing berpasangan. Apa lalu dirayu rekalan disengki rekalan fit kasih kayak nggak saya itu kayak tadi itu agak sebanyak tuh. Ibu Mercy jaga ibu Erwin. Ya, dari ada di depan juga ada. Pak Darkes Ibu Yunita. Satu dulu penggoda, satu yang ini.
sesi lain kayak ada juga yang kata digugu kan di Bombay kasih kejar sampai ada sih. tidak. Sudah apa itu? Oke, sudah selesai. Nah, Kenal rahasia apa dong? ya. Oke, nah pertanyaan kita berdiskusi. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalang tangan? Tidak. Alasannya mengapa? Siapa bisa? Ibu kepala sekolah. Ya, terima kasih. Mengapa saya tidak membuka kepalang tangan saya? Karena saya berkomitmen bahwa apa yang saya simpan di sini tidak akan pernah saya perlihatkan kepada orang lain. Karena itu ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa saya berikan bagi orang lain. Ada yang bisa dibagi, ada yang tidak. Dan menurut saya apa yang saya kepal ini sesuatu yang sangat berharga yang tidak akan saya berikan kepada orang lain. Saya simpan dengan Adakah yang membuka kepalang tangan? Ada? Ada? Tidak ada. Jadi sesuai dengan yang Ibu Kepala Sekolah bilang bahwa komitmen bahwa tidak akan membuka kepada siapapun. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalang tangan? Ya, betul sekali, diri sendiri. Kita yang mampu mengontrol diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Itu kita masuk di teori kontrol. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalang tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalang tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Itu namanya teori kontrol. Nah, kita harus mengontrol diri kita sendiri. Nah, bagaimana kepada murid-murid kita, peserta didik kita? Miskonsepsi tentang teori kontrol bahwa guru itu harus mengontrol murid. Nah, sedangkan tadi kita berpikir bahwa kita harus masing-masing punya kontrol diri. Tetapi yang terjadi saat ini guru mengontrol murid. Kemudian ada miskonsepsi lagi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kayak itu disalahkan itu pas sekolah mana kuatkan karakter atau tidak. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi tidak selamanya juga penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk peserta didik. Dan orang dewasa berhak memaksa. Harus dipaksa peserta didik kita. Sedangkan kita tahu bahwa teori kontrol itu artinya kita yang mengontrol diri kita. Nah, kita lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, teori kontrol itu stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Apakah kita menganggap bahwa kebutuhan saya apakah sama dengan Pak Parenden? Menurut teori kontrol, realitas itu kebutuhan kita itu berbeda masing-masing individu. Tidak ada yang sama. Kemudian, kalau stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya biasa pendapat itu ada yang berbeda-beda karena pandangan kita itu tidak sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apakah kita harus mengubah orang lain supaya sama dengan kita? Kayak kami harus khususnya. Itu karena pandangan itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa kamu harus aku kutongan pandangan saya yang betul, pandanganku salah, itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat
kada kinungo tumpugau na tu, kene napa na pokok. Tetapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan pasti ya, dan tujuan apa yang lakukan gitu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan kehendak kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, yang terkenal kayak gini atau dibujuk-bujuk terus, dipaksa. Kemudian dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini nantinya kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dalam teori berpikir model, dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Jangan jadi yang terkenal di malu mana buku ya kalah. Dalam teori kontrol itu kita menang, merasa kita menang, kita bangga, mereka juga bangga dan menang menurut versi mereka. Itulah teori kontrol. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa ini disiplin positif? Apa makna disiplin? Nah, jadi disiplin itu artinya kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain dan timbul dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang baik setiap individu. Kembali lagi, kita itu tidak dalam disiplin itu kita harus memerintah diri kita sendiri melalui motivasi intrinsik. Tadi sudah disebutkan tadi Ibu Lili bahwa sesuatu itu harus dari dalam diri, dari dalam hati kita sendiri. Bagaimana kita memotivasi dari dalam diri sendiri untuk memerintah diri kita supaya kita bisa menjadi disiplin. Dan kita diperintah saja baru kita bisa melakukan, tetapi harus dari dalam diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nah, contoh nilai-nilai kebajikan yang pertama dalam profil pelajar Pancasila, yang 6 dimensi itu merupakan nilai kebajikan: beriman bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi diusahakan semua nilai ini terbangun dari motivasi intrinsik peserta didik dan kita sebagai guru. Kemudian menurut institut atau organisasi Ibo Primary Years Program, bahwa yang termasuk nilai kebajikan itu ada namanya toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itulah nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau life skill atau keterampilan hidup, kita itu harus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itulah semua nilai-nilai kebajikan atau motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, yang termasuk bertahan hidup itu yang kita butuhkan adalah makanan. Pertama ya makanan. Kemudian kita membutuhkan tempat tinggal. Kemudian pakaian, keamanan, dan kesehatan. Itu yang termasuk kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita itu pasti ingin diterima oleh siapapun. Kita ingin dipedulikan. Kemudian berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, dalam penguasaan pasti ada
pasti ingin mandiri, terus memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan, bermain, tertawa, antusiasme dan humor. Inilah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. 5 sebagai kebutuhan dasar manusia. Nah, coba sekarang kita masuk di kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dan kebutuhan dasar mana yang Agus lakukan di sini? Mari kita berdiskusi bersama. Jadi, kalau ada siswa kita yang siswa kita datang mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, kira-kira sebagai guru apa yang akan kita lakukan? Berdasarkan kelima kebutuhan dasar manusia tadi. Ya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang Agus lakukan di sini? Yang pertama bertahan hidup. Kemudian masih ada? Kesenangan. Ada juga kesenangannya. Kenapa dikatakan kesenangan? Karena kan mungkin dia merasa tidak nyaman. Dan dia minta makan kepada temannya, dia kenyang dan merasa senang. Nah, yang pertama dari kebutuhan dasar yang pertama untuk bertahan hidup. Yang pertama tadi ada makanan, yang tentang makanan. Kemudian dari kemudian ada kesenangan. Masih ada? Kira-kira dari kelima kebutuhan dasar tadi? Ada lagi satu. Karena ini memang sering terjadi. Saya juga mengalami. Saya gitu kalau ke sekolah, temannya bekal, dia uang, temannya lagi berisiko. Karena saya temannya yang saya itu merasa lebih berkuasa. Ya, masih lebih berkuasa. Penguasaan ya itu termasuk penguasaan juga. Masih ada? Apakah kelima ini masuk di dalam? Ada juga kebebasan. Ada kebebasannya. Di mana kebebasannya? Jawaban akademik pasti kita merasa lagi bingung. Dia merasa ingin merasa kasih sayang, ya, dia membutuhkan rasa kasih sayang juga. Naranasa apa kata? Naranasa? Iya. Jadi kita lihat. Nah, dalam penerapan disiplin positif Ibu Ani sebaiknya pertama mencari tahu alasannya mengapa Agus melakukan tindakan tersebut. Nah, kebutuhan yang sedang Agus berusaha penuhi. Nah, apabila karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya bertahan hidup, itu yang pertama. Kemudian kalau dia membutuhkan kasih sayang karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, itu tadi ya, kasih sayang. Karena dia ingin diterima atau diperhatikan. Jadi dia butuh kasih sayang. Kemudian, nah kalau dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, seperti yang dikatakan tadi Bu Melda, dia itu kebutuhannya adalah penguasaan, ingin menguasai supaya teman-temannya takut sama dia.
Kemudian, kalau dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi dia juga ingin memilih, dia ingin juga bahwa saya harus ini, itu kebebasan. Dia harus mandiri, dia harus punya pilihan sendiri. Kalau orang tuanya selalu memberikan bekal yang sama setiap hari. Kemudian, kalau karena iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu adalah kesenangan. Karena kaji-kaji depan laporan kesolana sengke-sengke, masalah ya bagi dia. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Ya, itulah kesenangan. Dia itu kebutuhan dasarnya kesenangan. Karena laporan itu masalah sengke-sengke itu pasti masalah ya metawa-tawa saya. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 di sini yang bisa masuk semua tadi ya, kasusnya Agus ke dalam. Oke, sekarang semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ada namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Nah, motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena kita takut dihukum. Itu motivasi dari luar ya, motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari luar. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu kan dari dalam dirinya. Kalau dibilang apa yang akan terjadi, maaf ya, pada terjadi, kita pokoknya hijau. Itu dari luar. Jadi terpaksa toh karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang itulah namanya motivasi eksternal. Kemudian apabila apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu motivasi dari luar. Tetapi kalau dia berpikir kalau saya melakukannya, saya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Itu motivasi atau tujuan dari dalam diri sendiri. Jadi jangan karena paksaan dari luar kita takut dihukum, kemudian kita melakukannya. Jadi kalau ada sesuatu, baiknya kita harus memiliki motivasi intrinsik dari dalam bahwa saya harus melakukan itu karena dari dalam hati kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk di hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, ketika ada siswa kita yang melakukan pelanggaran langsung dihukum, berarti secara tiba-tiba ya, tidak terencana. Kemudian kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi saya nanya kita, kalau kita memberi hukuman, kan tadi apa dan Pak ada agak titik, tanah di kuan selaku susito. Jadi itu pemberian hukuman. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari satu orang saja, dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Bisa dipukul ataupun secara psikisnya itu dirusak. Itu hukuman. Nah, ada namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan, apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi mereka harus lakukan karena itu konsekuensi mereka dilanggar. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, harus dimonitor, itu konsekuensi. Nah, ada namanya restitusi. Kita akan pelajari nanti di restitusi bahwa kalau proses restitusi itu kalau ada anak yang melakukan suatu pelanggaran, jadi proses restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, diperbaiki kesalahannya. Kemudian ada namanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pas sekolah ya tuh lah cari solusinya kalau ada masalah. Kita duduk bersama berkolaborasi, berbicara empat mata. Nah, sekarang
tentang hukuman dan konsekuensi. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Sena menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Sena pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah kita setuju tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bisa merusak psikologis. Merusak psikisnya ya. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva ini hukuman atau konsekuensi? Dia termasuk hukumannya. Dia termasuk hukuman, menghukum secara non verbal atau psikis. Nah, apakah ini sering terjadi di dalam kelas kita? Jarang. Pernah? Dipakasih pengisian kata anak dan menjawab. Jarang ya. Nah, sekarang nanti kita akan masuk di posisi kontrol guru. Bagaimana kita menghadapi anak yang seperti itu. Nah, sekarang kita berlatih dulu. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Oke, mari kita masing-masing mencatat di kertas kita dari beberapa pertanyaan ini. Nanti kita bahas satu persatu. Kita cocokkan jawabannya. Ya, tulis saja di situ hukuman atau konsekuensi. Pertanyaan pertama, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena ke sekolah. Apakah itu sebuah konsekuensi atau itu sebuah hukuman? Yang kedua, tulis minta itu boleh, aku bacakan kalau mati. Konsekuensi itu artinya sudah ada kesepakatan atau ada yang dilanggar, kemudian ada konsekuensi dari yang dia lakukan. Kalau hukuman itu lebih bersifat ke fisik dan psikisnya ya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena ke sekolah. Yang kedua, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, nanti kita lihat jawabannya ya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, yang keempat. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah.
ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Angkat. Oke. 9 terakhir, 9 yang membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar tanpa sengaja. Oke, sekarang kita lihat. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah karena terlambat ke sekolah itu adalah sebuah konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi karena dia membuat sendiri. Kemudian, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu suatu hukuman. Kemudian, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, termasuk hukuman. Ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Tangan asam. Salah. Ada salah satu. Yang ketujuh itu ulang ketujuh. Kemudian bisa ada sedikit masukan ya nomor 1 dengan nomor 7 bisa dua-duanya masuk karena apa? Ada memang sudah ditetapkan, kan tetap dia melanggar ya, jadi dua-duanya masuk. Nah, kemudian nomor 7 juga saya begitu karena sudah juga ditentukan bahwa tetap pakai sepatu hitam ya, tetap melanggar, dua-duanya masuk. Jadi ada dua nomor yang bisa Konsekuensi dan hukumannya. nomor 7. Nomor 7 dan nomor 1 saya begitu. Yang berjemur di lapangan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan. Ya betul. Ya tidak terlalu berat ya untuk psikis dan ya itu konsekuensi karena tidak terlalu memberatkan untuk ke psikis dengan ke fisik, itu konsekuensi. Nah, sekarang yang harus kita pelajari yaitu tentang restitusi posisi kontrol guru. Ada 5 jenis posisi kontrol guru yang kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian, guru pembuat rasa bersalah. Kemudian, guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Dan guru sebagai manajer. Umban dalam landa di Pogo. Kita sebagai guru. Penghukum raka, pembuat bersalah raka, teman raka, pemantau raka, manajer raka. Teman, pemantau. Ada yang lain? Manajer.
membuat siswa dengan tindakan kita merasa paling bersalah, dihancurkan psikisnya. Ya. Apakah kita guru seperti itu? Yang penghukum biasa ya. Penghukum biasa. Ya, kalau berbuat rasa bersalah, jadi kau betul-betul kesalahanmu, atau kita berbicara lembut tapi dia menusuk dalam hatinya, itu berbuat rasa bersalah. Kemudian bersikap secara teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, yang baik di sini yaitu bisa menjadi teman, pemantau, dan lebih bagus lagi kalau kita menjadi manajer. Nah, kita lihat contohnya. Ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Yang kita sebagai guru penghukum itu kita suruh hormat pada bendera selama 1 jam, itu sebuah hukumannya. Apakah kita guru seperti itu? Kadang-kadang ya. Kemudian kalau kita sebagai guru berbuat rasa bersalah, dikuan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak. Itu membuat merasa bersalah. Seringnya? Sering itu membuat rasa bersalah. Namun anak puan dan tak, tapi menusuk di dalam, disalahkan, berarti itu merusak mental anak. Nah, ini bukan hanya di sekolah saya, tetapi kita di rumah juga kepada anak-anak kita ya. Kemudian sebagai teman, kita nama atribut lengkap teh. Ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, bapak lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Dia melon aja pak. Itu kayak melon aja. Kayak akrab kita pas sekolah pak. Jangan ada jarak di antara kita dengan anak sekolah. Jadi kita bisa tetap berteman, tapi harus sesuai dengan porsinya ya. Dari kotor malu, hai bro, hai. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan di sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi, jangan diulangi lagi ya. Itu guru sebagai pemantau. Jadi pemantau teman itu tidak masalah. Ya, rupanya atau karena tidak ada ini nanti hormat pada bendera sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah. Nah, tidak apa-apa kalau kita menjadi teman dan pemantau. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita menjadi seorang manajer. Nah, apa itu manajer? Di kuantu pas sekolah tak? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tambah melon-melon di kuan apa? Apa yang kamu tahu tentang kesalahanmu? Dan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu namanya posisi manajer. Ditanyakan kepada siswa apa solusi yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itulah kita, posisi kita sebagai manajer harusnya seperti ini. Nanti kita akan lihat dalam segitiga restitusi tentang manajer. Nah, coba ini lagi pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu guru sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Oke, sekarang tulis lagi di situ, kita urutkan karena ada nanti jawabannya. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau pernyataan atau kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, silakan tulis di situ. Apakah itu termasuk penghukum mereka, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer?
manajer? Nah, silakan ditulis di situ. Yang ketiga, ayolah, lakukan diri saya ya, lakukan diri saya ya. Nah, sebagai penghukum kata mempermasalahkan teman atau manajer. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tulis di situ dulu. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya Pak. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi guru di sini pembuat merasa bersalah kepada anak. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi itu sebagai penghukum. Kemudian, ayolah lakukan diri saya ya. Kita itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, selalu memantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk manajer karena mengajak siswa untuk mencari solusi terhadap masalahnya. Dan kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Itulah posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Nah, yang paling benar adalah posisi kontrol manajer. Oke, sekarang ada lagi kasus. Nah, pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu, karena tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira di sini posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Rina? Apakah dia sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang paling dominan adalah posisi kontrol temannya, karena ada di sini. Tolong bantu ibu, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur sama bapak di sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Jadi Ibu Rina di sini memposisikan dirinya sebagai teman. Oke, kemudian ada lagi kasus antara Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun jadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan
yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino sedang di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Seperti apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya sangat marah kalau kancing baju saya copot. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang dilakukan untuk menggantikan kancing yang terlepas? Dino berpikir sejenak, Jamu menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu menanggapi, menjahit? Mana saya tahu menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya. Yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat itu Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut pada jam pulang sekolah merasa sudah bercengkrama dan bersendagurau kembali. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Suti? Posisi manajer. Karena yang pertama, ya mencari solusi bersama Jadi tidak menghukum Dino dan Anto, kemudian dia tidak seperti teman, dia tidak membuat rasa bersalah, karena di sini dikatakan bahwa kalau melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Jadi tidak ada di pasal kita langsung di pasal. Nah, itu adalah posisi kontrol manajer. Sekarang masuk ke keyakinan kelas, terutama ini wali-wali kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih baik memotivasi seseorang dari dalam, selalu dari dalam, atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kadang kita membuat sendiri peraturan kita ya, tanpa memikirkan bahwa anak ini apakah dia akan melakukannya dengan senang hati atau secara bersungut-sungut. Nah, contoh keyakinan kelas, yakin dibuat peraturan kelas, yaitu di sana bedakan peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan apa? Aturan yang dibuat kadang secara sepihak. Kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, perbandingan peraturan dengan keyakinan itu kalau keyakinan menggunakan kalimat positif. Nah, contohnya, kalau peraturan jangan membuang sampah, kita buat dalam sebuah keyakinan kelas dengan kata positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, di sana keyakinan kelas toh bedakan peraturan dengan keyakinan. Kalau ada peraturan tidak terlambat ke sekolah. Kalau keyakinan kelasnya, keyakinannya menjadi kalimat yang positif, ya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kalau peraturannya tidak bermain di dalam kelas, kita bisa membuat keyakinannya tertib dalam kelas. Jadi memakai kata-kata positif, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kalau peraturannya tidak boleh mengejek teman, tidak boleh mengejek teman. Kalau keyakinan kelas saling menghargai, jadi saling menghargai atau menghargai teman. Seperti itulah namanya keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nilai-nilai kebajikan tadi yang tanggung jawab, kemudian menghargai
di peraturan, pamannya peraturan kembali ke tempatnya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa kira-kira yang ada di sini? Tanggung jawab raka, keamanan raka, keselamatan raka, menghargai raka, menghormati raka. Kalau kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, kata-kata positif. Kalau nilai-nilai kebajikan, kata-kata positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Seperti ini nilai kebajikannya. Oke, yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya, itu merupakan nilai kebajikan tanggung jawab. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kita harus menghormati orang lain atau diri sendiri. Terus, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Kalau dilarang melakukan kekerasan, itu masuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bisa juga kesabaran. Kemudian dilarang merokok, kesehatan atau keselamatan, gunakan masker, kesehatan dan keamanan, dan berjalan di kelas dan koridor itu keselamatan. Seperti ini nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita masuk di segitiga restitusi. Bagaimana cara penyelesaian masalah di segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Nah, melalui restitusi guru ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan penawaran atau solusi, bisa juga peserta didik atau siswa kita yang membuat solusi tersendiri untuk dirinya dalam memperbaiki kesalahannya. Jadi segitiga restitusi itu memperbaiki kesalahan mereka, bukan berarti harus membuat mereka merasa bersalah. Itu segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dikatakan bahwa di ruang kolaborasi kami dikatakan bahwa segitiga restitusi ini sangat baik diterapkan oleh guru BK untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada di sekolah kita. Selain guru BK, kita bisa juga wali kelas, kepala sekolah, maupun guru-guru mata pelajaran kalau ada anak yang bermasalah. Nah, ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa itu prosesnya? Ketika anak melakukan kesalahan, ada proses-proses yang atau tahap yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi yang ada dia bermasalah, dari tambahin distabilkan dulu tuh identitasnya atau emosionalnya. Jadi dikuaya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu yang ada pihak batu si bawah kan? Atau ada masalah antara dua orang, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu merasa berhak begitu, distabilkan dulu identitasnya atau emosionalnya. Setelah itu kita masuk di validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Pasti ada alasan kenapa anak itu berbuat.
apapun kesalahan yang dilakukan anak pasti ada alasannya. Kita tanyakan dulu apa alasanmu. Kemudian atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kalau ada anak yang bermasalah antara dua orang ini. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Dan masih ada tambahan, apakah kamu bersedia untuk menyelesaikan permasalahan ini? Itu menanyakan keyakinan. Oke, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi siswa yang terlambat. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi, Felin. Selamat pagi, Bu. Felin, tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Iya, Bu. Maaf, saya terlambat dan salah menggunakan baju seragam. Seharusnya hari ini menggunakan seragam putih orange. Felin, orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitupun dengan ibu. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menjadi lebih baik ke depannya dan mencari solusi atas masalah ini. Felin pasti punya alasan kan kenapa hari ini terlambat dan salah menggunakan seragam? Ya, Bu. Maaf, semalam saya asik scroll TikTok dan bermain game hingga larut malam. Dan saya terlambat bangun. Kemarin saya juga lupa mencuci seragam saya yang terkena tinta. Jadi pagi ini selain saya terlambat, saya juga salah menggunakan seragam. Menurut Felin, keyakinan sekolah mana yang perlu Felin tingkatkan? Disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan menghargai diri sendiri. Setuju. Sekarang, apakah Felin meyakini tentang pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, mandiri, dan menghargai diri sendiri? Yakin, Bu. Baik, sekarang apakah Felin bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya, Bu, saya bersedia. Nah, apa yang akan Felin lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Setelah sekolah, saya akan mencuci seragam sekolah saya apabila kotor, dan saya akan mempersiapkan segala perlengkapan sekolah saya, serta saya akan mengatur jadwal tidur saya dan tidak akan bermain HP hingga larut malam, serta menyetel alarm agar saya tidak terlambat bangun. Kapan kamu akan mulai melakukan rencana ini, Felin? Hari ini, Bu. Setelah sekolah, segera akan saya lakukan. Wah, luar biasa. Semoga setelah ini Felin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang Felin sudah bisa kembali ke kelas dan belajar bersama dengan teman-temannya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi kurang lebih namanya penerapan segitiga restitusi seperti itu apabila kita menghadapi masalah-masalah di sekolah. Seperti itu contohnya. Oke. Sekarang kita masuk di penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang manajer
yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, baik, kita masuk dalam refleksi. Adakah yang bisa memberikan refleksi untuk materi kita hari ini? Siapa bisa memberikan refleksi? Ibu Inita. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuatu yang bisa saya dapatkan, yang bisa menambah wawasan saya melalui pemaparan Ibu tadi, bahwa jika ada siswa yang bermasalah di sekolah, tidak serta-merta harus menghukum, karena kebiasaan selama ini sebelum mendengar tentang segitiga restitusi ini, guru itu cenderung menghukum dan mematahkan langsung semangat anak, membuat anak merasa bersalah. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru, seperti menjadi teman dan menjadi manajer dan seterusnya. Jadi itu yang menjadi kesan yang sangat baik bagi saya, dan semoga bisa juga dipraktikkan ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan kepada Ibu Yudita. Masih ada? Ibu Ruth, silakan Ibu Ruth. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadinya ya sambil bermain kita belajar, tetapi baik dan bermakna buat kita semua sebagai guru, karena kita adalah teman atau sahabat sekali manajer dan pendidik buat anak-anak kita. Nah, saya sudah menjelang 35 tahun mengajar. Saya kira semuanya ini tercover di dalam. Pernah penghukum, pernah teman, pernah manajer, pernah penguasa dan sebagainya. Jadi semuanya tercover di dalam. Nah, yang sekarang yang dituntut di kurikulum 13 Merdeka, seolah-olah yang penghukum itu dengan penguasa itu dilepaskan. Ya, dilepaskan. Nah, jadi saya kira untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang ini memang kita tetap mengikuti, dan itu adalah bagus, apalagi buat guru-guru muda ya, karena kayaklah matuam kan satu berpensiun galang betul loh. Jadi kalian guru-guru yang muda itu sangat perlu bekal buat kalian untuk dikembangkan ke depan, sehingga kita menjadi guru profesional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk kepada Ibu Ruth. Oke, ada tambahan dari Pak Darias. Silakan Pak Darias. Yo doa anu teh tanggapan Pak Ridai tadi. Kami ini sudah menjelang, dan kamu yang muda-muda ini. Ya toh berapa poin tadi? Dua yang memang kalau boleh tidak lagi dilakukan seorang guru di zaman kurikulum Merdeka ini, yaitu hukum dan apalagi itu yang buat salah. Kira-kira di mana ya? Namun ini kadang-kala kalau memang kita sudah upayakan jadi teman, jadi pengontrol, jadi manajemen, tapi ternyata tidak mapan, tidak akan bisa berubah. Ada memang karakter anak yang susah-susah untuk mereka bisa sadar dengan tindakan atau cara-cara yang kita harus lakukan dalam kurikulum ini. Kota Tirobang di anak ya, dilihat mereka bervariasi. Sebetulnya yang bentuk-bentuk seperti ini sudah kita juga lakukan dalam K13. Selama menurut saya langsung mau yang gua tak sempat anak-anak merespon kita selama kita yang merespon menyapanya mereka. Yang mana berarti itu semua ada memang anak yang susah-susah sekali untuk bisa sadar dalam masalah-masalah di
dalam kenakalan kita. Ini pada trik-trik yang sesuai hidup, karena hidup kan katakanlah jalan berbeda. Nah, barangkali bisa kita lakukan, bisa kita kita bisa lakukan sehingga ini sungguh-sungguh bisa terwujud harapan dalam kurikulum mereka ini. Ya, tentu radio berperan sekali dengan BK. Sebab ya BK bukan saja anak yang bermasalah belajar atau bermasalah kenakalan, juga pun anak berprestasi itu sesungguhnya harus diberi BK. Memang guru yang memang sudah diusahakan. Jadi tentu para lunalio sehingga dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh kita guru, yang dibuat oleh anak-anak didik kita, termasuk oleh kelas duka. Sebab yang paling terus itu kelas sehingga di tidur 8B yang baru datang itu betul-betul bingung-bingung itu kan aku tiru bicara kosong apa dia apa namanya itu ya udah. Nah, betul-betul aneh-aneh tuh caranya. Jadi tolong wali kelas dipanggil orang tuanya atau walinya. Itu betul-betul saya juga bingung. Ini ada toko bank tugas. Orang tadi jangan tadi tidak masuk. Saya mulai bertindak salah. Artinya sedikit mengertak keras sedikit. Ternyata tak ada perubahan. Ya, jadi ini saja yang sebagai respon saya sebagai masukan kuma atau katakan ini memang pemerintah sudah pikirkan apa cara pembelajaran masa kini, cara pembelajaran dengan dunia perkembangan zaman sekarang ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah? Refleksi kesimpulan. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat dari awal sampai selesainya kita betul-betul tersentak dan kagum bagaimana sebenarnya kita yang pembelajaran kurikulum merdeka. Itu berarti bahwa mengenal bagaimana kita bisa membuat anak belajar itu senang. Kemudian akan dulu atau bangare yang tadi yang tadi yang sesuai pak. Jadi inilah perubahan kurikulum dan untuk mengubah sesuatu yang baru tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Tetapi gambaran yang sudah diberikan oleh Ibu Grace ini saya kira akan menjadi acuan bagi Bapak Ibu yang yang pada saat ini baru mau tumbuh, ya. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau di sekolah tanggungan mau guru penggerak, saya tidak bisa bayangkan. Ya. Jadi terima kasih ada satu di antara kita dari sekian ada satu yang sudah berbagi pengalaman dan sudah berbagi ilmu apa yang mereka dapatkan di guru penggerak. Tentu tidak akan menjadi milik mereka sendiri seperti ini. Mereka sudah memberikan gambaran kepada kita ketika mengajar seperti ini. Jadi saya kira apa yang mereka bagikan akan menjadi Bapak Ibu dan kita semua untuk menjadi acuan di dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah memaparkan materi ini tentu kita akan mencoba pelan-pelan melakukan seperti itu. Seperti setelah saya simak undang salah banget paling kita perlu hukum bang anak-anak tahu ternyata itu tidak lagi begini. Tetapi bagaimana lah meskipun kita melihat kondisi anak-anak di sini kalau tidak ya dihukum saja ternyata dihukum dengan masuk kita begitu. Ya, jadi setelah itu kita melihat ternyata kita ubah statement, kita ubah statement kita, ya. Dan yang terakhir satu pengalaman bagi Bu Grace, bisakah buat
buat jadwal. Kalau misalnya seminggu, karena sekarang masih dalam proses, seminggu barangkali terlalu berat, ya buatlah 2 atau 3 minggu membagikan seperti ini kepada teman-teman untuk dapat menjadi gambaran bagi mereka di dalam kurikulum merdeka. Nah, karena aku dulu nama-nama dari mana aku tulisan di kurikulum merdeka. Memang ketika seperti ketika kita mengikuti pelatihan mana kita mana ya kenapa mana kemina saya tidak bisa bayangkan kalau setiap saat kita dapat sedikit pasti adalah yang kita timba dari kebenaran. Itu saja, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas refleksi kita hari ini. Dan demikianlah pemaparan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. B yang baru datang itu betul-betul bingung-bingung kan aku tiru bicara. Ayo, kosong apa? Dia apa namanya itu ya baru datang. Nah betul-betul aneh-aneh tuh caranya. Jadi tolong wali kelas dipanggil orang tuanya atau walinya. Itu betul-betul saya juga bingung. Ini ada toko band tugas. Oh nanti jangan tadi kita masuk. Nah saya mulai bertindak salah, artinya sedikit menjata keras sedikit, ternyata tak ada perubahan. Ya, jadi ini saja yang sebagai respon saya sebagai masukan kuma atau pengetahuan. Jadi ini memang pemerintah sudah pikirkan apa cara pembelajaran masa kini, cara pembelajaran dengan dunia perkembangan zaman sekarang ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah? Refleksi masih kurang. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat dari awal sampai selesainya kita betul-betul tersentak dan kagum bagaimana sebenarnya kita yang pembelajaran kurikulum merdeka. Itu berarti bahwa mengenai bagaimana kita bisa membuat anak belajar itu senang. Kemudian akan dulu atau ada yang tadi nak tadi mana sesuai pak. Inilah perubahan kurikulum dan untuk mengubah sesuatu yang baru tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Tetapi gambaran yang sudah diberikan oleh Ibu Grace ini saya kira akan menjadi acuan bagi Bapak Ibu yang yang pada saat ini baru mau tumbuh, ya. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau di sekolah kalau mau guru penggerak, saya tidak bisa bayangkan. Ya. Jadi terima kasih ada satu di antara kita dari sekian ada satu yang sudah berbagi pengalaman dan sudah berbagi ilmu apa yang mereka dapatkan di guru penggerak. Tentu tidak akan menjadi milik mereka sendiri seperti ini. Mereka sudah memberikan gambaran kepada kita ketika mengajar seperti ini. Jadi saya kira apa yang mereka bagikan akan menjadi Bapak Ibu dan kita semua untuk menjadi acuan di dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah memaparkan materi ini tentu kita akan mencoba pelan-pelan melakukan seperti itu. Seperti setelah saya simak undang salah paling kita perlu hukum bang anak-anak tahu ternyata itu tidak lagi begini. Tetapi bagaimana lah meskipun kita melihat kondisi anak-anak di sini kalau tidak ya dihukum saja ternyata dihukum dengan masuk kita begitu. Ya, jadi setelah itu kita melihat ternyata kita ubah statement, kita ubah statement kita, ya. Dan yang terakhir satu pengalaman
bagi Bu Grace, bisakah buat jadwal kalau misalnya seminggu, karena sekarang masih dalam proses, seminggu barangkali terlalu berat, ya buatlah 2 atau 3 minggu membagikan seperti ini kepada teman-teman untuk dapat menjadi gambaran bagi mereka di dalam kurikulum merdeka. Nah, karena aku dulu nama-nama dari mana aku pesan kurikulum merdeka. Memang ketika seperti kita ketika kita mengikuti pelatihan mana kita kenapa kita mana kemina saya tidak bisa bayangkan kalau setiap saat kita dapat sedikit-sedikit pasti adalah yang dapat kita timba dari kebenaran. Itu saja, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas refleksi kita hari ini. Dan demikianlah pemaparan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa, hebat. Nah, pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah dengar kata keyakinan kelas? Belum pernah ya. Nah, apa ini keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini agak mirip dengan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal secara umum, kemudian menggunakan kalimat positif. Nah, dalam pembentukan kelas keyakinan kelas ini akan dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi di dalam keyakinan kelas itu nanti akan ada nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang akan kita diskusikan secara bersama-sama nanti. Nah, bagaimana contoh keyakinan kelas? Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, tetapi kalau kita buat dalam keyakinan kelas memakai kalimat yang positif. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Bisa dimengerti. Jadi, kalau umpamanya ada peraturan jangan membuang sampah sembarangan, kita buat dalam kalimat positif dalam keyakinan kelas kita dengan kalimat membuang sampah pada tempatnya. Umpamanya lagi, tidak menyontek peraturan, ada peraturan tidak menyontek. Kemudian kita buat dalam satu kalimat positif dalam keyakinan kelas dengan nilai kebajikan jujur, yaitu jujur dalam mengerjakan tugas. Jadi dari peraturan tidak menyontek menjadi jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, keyakinan kelas ini akan kita sepakati bersama dan menghasilkan nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, ada nilai kejujurannya di dalam, tanggung jawab. Jadi itu semua bisa dimengerti? Bisa. Oke, jadi Ibu akan memberikan kalian kertas, kemudian kalian masing-masing tulis apa keyakinan yang kalian akan buat, yang kita akan sepakati bersama nanti. Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian nantinya akan diterapkan dalam kelas kita ya. Oke.
Jadi dari ke-8 kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama yang telah kita buat, apakah kalian bersepakat untuk melakukan dan mempraktekkan dalam kelas kita? Sepakat? Oke, semua tepuk tangan. Oke, jadi karena kalian sudah sepakat, sekarang kita akan membuat tanda tangan untuk keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renando Karangan dari kelas 9A. Saya senang sekali. Pembentukan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat membuat kita disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Felicia Biantong Pangalinan dari kelas 9A. Saya sangat bersemangat. Pembentukan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat membuat kita menghargai orang lain dan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih.